puasa udah Hari ke-27. berarti tinggal 3 harian 4 Kurang hari lebih lagi lah kira-kira. Ya, sama hari ini 27 udah dapat ya. Ramadan meninggalkan kita bentar lagi. Ya, mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan ya. Amin. Ini rakyat-rakyat pada siap mudik loh, A. Iya. Hati kalau mau mudik nih kira-kira nih ada 140 juta lebih data yang mau pada mudik. Mudah-mudahan selamat semua. Kemarin ada mudik gratis, Rafiq sana juga ada ya. mudik gratis ini saya kan nemenin data tuh ada yang naik darat, laut, udara semua total tuh 144 juta jiwa. Jadi kita doakan yang mudik semuanya hati-hati di jalan, sehat-sehat mau naik kendaraan umum, naik kendaraan pribadi. Ingat pelan-pelan yang penting selamat karena keluarga menunggu. Betul, kondisi prima di kendaraan, begitupun yang nyetirnya ya. Benar. Capek, jangan dipaksain, takutnya terjadi kecelakaan. Iya. Nikmati saja suasana mudiknya. Macetnya tuh katanya ditunggu-tunggu. Betul. A, mudik nggak? Saya mudik ke Bandung, tapi ya cuman hari pertama karena kan keluarga udah pada meninggal semua. Tapi seenggaknya insya Allah bisa datang ke sana, bisa ngajakin anak-anakku ziarah ke makam orang tua, makam yang kakaknya papa almarhum, kakaknya mama almarhumah. Nanti dari itu pulang lagi deh. Naik kereta bus. Titip ke makam bapakku juga ya. Ada papa. Di mana sih makam? Di Bandung juga, di Sumedang. Ah, nggak ke sana. Parakan Muncang. Oh. Ah, nggak ke sana. Pulang juga sih. Oh, nitip sekalian takutnya juga. aku nggak sempat ke makam, titip ke kamu ya. Iya. Di Bandung kan tuh? Tapi bukan di beda Sumedang kan? Ini di Sumedang atau di Bandung sih? di bapakku. Di Parakan Muncang, Sumedang. Di Sumedang? Iya. Kan aku ke Bandung. Itu mah bukan itu. Kan aku ke Bandung. Agak jauh itu. Dan aku yakin nanti aku jadi aku dosa. Aku ke Bandung bukan ke Sumedang. Tiba-tiba ke Sumedang. Beda nih Sumedang sama Bandung nih. Aku jadi mikir Takutnya saya nggak sempat. kirain jalan Sumedang. Jangan ngomong Emang ada gitu, makan? takut. Saya ke Bandung. Tapi saya iyain saya nggak datang nih. Saya ke Bandung, Pak. Kok nih ngomong dari sekarang? Makanya saya ke Bandung juga. Ke Bandung juga saya. Nah kalau ke Bandung ya udah. Ya udah aku yang ke Tapi Sumedang. sebenarnya ziarah itu yang paling penting itu doanya. Betul. Yang paling doanya kalau bisa datang ya alhamdulillah. Ya. Doa itu kan bukan hanya lagi bulan Ramadan aja, tapi setiap hari pun orang meninggal kita doakan. By the way, kemarin aku itu loh syuting video klip bareng Ayah Jaja Miharja. Setelah syuting, Ayah Jaja lemes langsung semangat kita. Tapi setelah syuting semuanya langsung pada mudik. Semua pengisi klipnya Pak saya mudik, semuanya mudik. Nah, ada yang ngomong katanya ke Bandung masih lancar. Ke Lampung agak-agak macet. Nah, sekarang kita kan jangan lupa Pak, mudik itu kode. Oh, saya mudik, kasih THR dong. Ya mudik ke apa? Paham aja dong. Mudik. Peka banget. Ini tapi kita nih ada reporter kita udah tersebar. THR nih. Kalau ada rezeki kasih nggak apa-apa, ya kan? Rezeki kasih. Malu ngasih sultan. Kita mau akan terhubung nih dengan beberapa teman kita, reporter dari CNN yang ada di beberapa titik arus mudik. Nah, iya. Ada Intan sama Clarissa nih. Oh, ketabrak? Oh, di pinggir gitu. Oke. Intan dan Clarissa ya. Halo, selamat pagi. Intan dan Clarissa. Ya, oke ini silakan laporkan bagaimana kondisi yang pertama dari tol Cikampek kilometer 57, silakan. Selamat pagi, saat ini memang bisa dikatakan dan beberapa kawasan tadi delegasi yang masuk ini terpantau ramai lancar. Artinya belum ada kepadatan signifikan karena memang kalau kita review dari hari Minggu kemudian hari Senin ini ada peningkatan kendaraan pribadi belum terjadi kepadatan. Di hari Minggu adalah 28 kendaraan, kemudian hari Senin 30 kendaraan. Dan memang rencana ini yang harus diketahui oleh para pemudik untuk puncak arus mudik lebaran 2022 ini akan dijatuh pada esok hari pada tanggal 18 Maret yang nantinya dari pihak Kapolres kemudian dari pihak kepolisian akan melakukan one way nasional mulai dari kilometer 70 sampai kilometer 263. Namun ini sifatnya nasional ketika terjadi kepadatan akan dipanjang ke kilometer 414. Kemudian suatu diberlakukan ketika jumlah kendaraan ini berada di posisi 8.000 kendaraan per jam. Artinya akan diberlakukan one way nasional. Oke, terima kasih. Jadwal-jadwalnya.
Oke, terima kasih laporannya. Kalau dilihat Hati-hati ya. ternyata besok Hati-hati puncaknya ketabrak. ya. Hati-hati ketabrak itu. Iya, di pinggir, di pinggir. pinggir. Ya. Oke. Dan kita menuju ke Clarissa. Pelabuhan Merak, Banten. Hati-hati tenggelam itu di laut. Silakan. Ah, ada suaranya kan tenggelam nih gue bilang. Tenggelam nih. Audionya tenggelam nih. Oke, mohon maaf Clarissa, audionya tidak terdengar sama sekali. Clarissa? Dadah. Kamu suara Tapi tergambar lah ya itu Pelabuhan Merak Banten kayaknya masih sepi. Percaya nih orang nih. Nggak kedengeran. Dadah. Iya. Nanti. Yaudah. Oke, kalau ada apa-apa berenang ya. Kalau ibu nggak berenang, tapi usahakan pakai pelampung. Iya. Ngomong. Halo. Silakan. Halo. Ah, Irfan, Raffi, dan Masyita ini alhamdulillah saya masih aman ya. Ya, saya juga Nggak tenggelam nih. saya tuh. Kalau bisa disampaikan, kalau tadi kita melihat di Tol Cikampek tadi kan sempat ada informasi bahwa sudah mulai ramai lancar begitu ya. Ya. Kalau untuk situasi di Pelabuhan Merak sendiri, ini sekarang situasinya terpantau lengang. Jadi bagi masyarakat yang masih dalam perjalanan ataupun baru akan merencanakan perjalanannya menyeberang dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Sumatera, bisa memanfaatkan waktu-waktu ini untuk segera melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman yang berada di kawasan Pulau Sumatera. Kalau dilihat dari trennya, memang kebanyakan masyarakat memutuskan untuk menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung ini pada sore, malam, dan juga dini hari. Karena kalau dari cuacanya sendiri jauh lebih mendukung, jauh lebih sejuk, sehingga lebih banyak masyarakat yang melakukan penyeberangan. Tapi kalau dari pagi hari ini sampai menuju siang hari ini, memang tidak begitu banyak masyarakat yang ingin menyeberang. Namun masih ada segelintir masyarakat yang justru memanfaatkan momentum ini untuk bergerak lebih awal supaya menghindari kepadatan yang biasanya terjadi pada sore hingga malam. Kemudian kalau dari jumlahnya sendiri memang belum ada peningkatan yang begitu signifikan, namun justru turun 15% apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya di hari yang sama begitu ya, H-5 menjelang Hari Raya Idul Fitri pada tahun 2025. Namun prediksinya sama, puncak arus mudik ini akan terjadi pada tanggal 18 hingga 19 Maret 2026, sehingga yang perlu diantisipasi adalah salah satunya adalah cuaca nih, Raffi dan juga Irfan serta Masyita, karena kerap sekali di kawasan Merak ini berada di suhu 34 derajat Celcius bahkan di pagi hari, sehingga masyarakat yang menyeberang ini harus memastikan bahwa dalam kondisi yang prima sebelum akhirnya kembali ke kampung halaman. Tapi nggak perlu khawatir karena di kawasan Pelabuhan Merak ini disediakan posko-posko layanan terpadu untuk menunjang kesehatan dan juga keselamatan masyarakat. Alhamdulillah. Bukan hanya dari sisi pengamanan, namun juga dari posko layanan kesehatan gratisnya. Siap. Demikian. Terima kasih laporannya, jaga kesehatan juga Jaga kalian kesehatan. ya. Oke, Untuk tunggu seluruh- laporan-laporan berikutnya ya. Untuk seluruh reporter TV yang live menayangkan TV manapun itu, Ya, kan mereka ya. nggak pulang kampung, Ya, tetap ya. bertugas, semangat semuanya, tetap sehat semuanya. Ya, semangat. Terima kasih laporannya. Mereka live ya. Betul. Memantau kepadatan live. Jam 2 dia mungkin belum pulang kampung juga, ada rasa rindu juga Pasti. dia. Ya. Nah, tapi di tengah suasana Keluarga. mudik ada satu artis yang baru saja kembali dari luar negeri dan secara eksklusif nih, Benar. ingin mengajak anak-anaknya mampir ke FVP. Ini baru pertama kali diajak ke TV loh. Iya. Semuanya. Anak-anaknya diajak ke TV. Semuanya tapi. Luar biasa. Kita akan bagikan. Ini dia. Siapa sih namanya? Asri Welas Ibran, Ibran dan Ibran. Halo. Halo. Cantik banget. Halo. Apa kabar ketemu lagi? Halo sayang. Ayo sini. Rame banget nih. Seru ya. Aneh, seru banget. Nah, sini duduk. Ayo, kakak sayang. Ini anaknya explore nih. Sini duduk. Ya, sini, Duduk sini, sini saya sini. duduk. Duduk pintar. Sini. Aduh. Mau duduk di mana bebas? Ini Mas Gibran. Ibran namanya. Oh, Mas Gibran. Ya, Mas Gibran. ini lucu banget keluarganya. Halo. Halo, ini Triple I lucu banget Ya. ya. Yang pertama I. Irfan, Bukan, bukan ini. Yang pertama pertama I. Ibam. Yang kedua Ibran. Ibran. dan yang ketiga Ibran. Bam. Ibrar. Siapa? Ibran. 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 Oh.
Wah, menjaga 3 orang laki-laki ini luar biasa loh, Basri ya. Iya. Pantesan kerjanya sibuk banget ya. Iya. Karena tanggung jawabnya besar dan banyak ya. Harus, iya. Kan jadi laki-laki harus jadi apa? Kepala sekolah. Iya. Ya kepala rumah tangga. Kenapa kepala sekolah? Jadi ini tiga-tiganya di drill, ya Bam? Iya. Supaya Ibam. bisa tanggung jawab, supaya bisa apa lagi? Belajar yang benar. Apalagi, Tapi- Bran? Spelling test. Oh, spelling test. test. Apa maksudnya? Spelling Spelling test. test. Spelling test. How are you? Good? 5/5. Fine, thank you. Ayo 5/5. Oh, dia Oh, spelling dia dapat testnya 100% di dapat tes ya? 100%. Oh, you good, yes. You fasting today? Are you fasting? Ada puasa nggak? Puasa, yes. Amazing, good. Tengah. Half day ya? Half day. No problem. Good. Yang lain pada pergi, ini baru datang. Dari mana sih kemarin? Dari Korea, bener gak sih? Korea, betul. Ngapain lagi? Kalau boleh tahu ke Korea? Korea, menghilangkan masa lalu. Wow. Waduh. Ibam ketawa Ibam ini yang paling gede. Ibam berapa umurnya? 17. Oh, berarti udah. Mama suka cerita apa sama Ibam kalau Suka curhat curhat nggak? ya? Biasanya sih kerjaan. Iya. Kalau masalah pribadi Mama suka cerita. Kita nggak biasanya? Cerita nggak ya? Cerita nggak? Iya. Usually ya, usually. Oh, suka juga cerita juga. Berarti dekat banget ini. Tapi ini in English ya. Ini your family is in English ya. Enggak. I dengar sih dari Orang tadi ya. Jawir. Ini sekolahnya sama Rafathar sama sekolahnya. Oh iya. Asia. Oh, I see. Iya. Jadi emang kebiasaan. Kawan-kawannya sama kayak gue kan, teman-temannya boleh di sini aja gue temennya sama lu berdua. Iya. Tapi ini kemarin ke Korea tuh berapa lama sih? Berapa lama Mami izinnya sama Ibam? 1 minggu ya? Iya, 1 minggu. Ya seminggu atau lebih. Nah kalau pergi anak-anak di mana? Bilang dulu kalau mau pergi kerja pasti bilang izin dulu sama Ibran, Mami boleh nggak nih kerja ngambil kerjaan seminggu di Korea, nanti habis Lebaran ada lagi saya mau ke Jogja, habis itu mau ke Bali. Saya bilang ngomong boleh nggak nih Mami kerja ke sana, boleh asal pulang bawa oleh-oleh. Oh gitu, asal pulang bawa oleh-oleh. Emang Ibu bawa oleh-oleh nggak kemarin? Oleh-oleh nggak? Mami bawa oleh-oleh nggak? Iya. Oleh-olehnya apa? Buaya. 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 Dia suka banget buaya. Buaya. Cita-citanya jadi apa cita-citanya? jadi buaya? Jangan dong. Iya. Ya, jangan. Itu biar Om Raffi aja. Zookeeper. Jadi apa buaya? Mau jadi apa kalau besar? Jadi buaya. Hah? Zookeeper. Zookeeper ya zookeeper. Oh, penjaga. Iya. Kamu tuh Om Irfan. Om Irfan punya. Aku di rumah banyak binatang. Iya, kapan-kapan Binatang main ke banyak. tempat Iya, Om di Irfan. rumah ada binatang banyak, tapi kalau kerja bawa 1 buaya aja cukup. Ayo. Maksudnya beda. Tuh malah tepuk tangan nih, anak kan nggak ngerti. Jangan dipikir tuh, tuh. Kan dia ngerti dengan tepuk Jadi tangan. ngerti kan? Nih. Tapi Kak Asri, Ya. itu tuh kemarin kan Kak Asri pergi. Katanya Ibam yang jadi kepala rumah Bodyguardnya. pas pergi. Gimana Bam? Ibam yang jadi Jagain ya? adik-adik ya. Ada adik-adik. Iya. Nggak sama maaf, kalau libur nggak dititip ke papanya gitu. Gimana Bam? Kenapa sih nanya Ibam mulu? Karena Ibam juga tahu. Karena kayak yang kan Ibam harus tanggung jawab nih. Tuh. Iba maaf nggak ke papa gitu. Baik-baik saja kok. Bebas aja. Baik-baik saja. Oh bebas gitu. Sama Ibam bisa, Ibam Baik-baik sendiri aja. gitu ya? Iya. Iya. Aku baru ketemu lagi, kacamatanya setebel itu Tete. Iya, jadi dia dari 18, sekarang plus 13 sekarang kacamatanya. Plus. Plus 13. Dari plus 18. udah turun dong. berarti? Udah turun. Oh, udah turun dong. Iya. Ya Ibran. Hello, mana hellonya Ibran? Say hi. Say hi dong, Ibran. Hello. Halo. Hai. Jadi kalau maaf dibuka bener-bener blur. Iya, kayak burem banget. Burem sama sekali. Dan dari kecil banget ya. Ini Ya dulu Dari ya, 3 bulan. Dari 3 bulan ya? Dari 3 Udah. bulan udah harus pakai kacamata. Karena lahir dengan katarak. Itu tapi bisa berkurang alhamdulillah. Pakai terapi apa tuh dari plus 18 jadi plus 13 tuh? Nggak ada, kita sebenarnya kataraknya tuh kan memang nggak bisa dibantu apapun. Jadi Tapi bisa dia ada sendiri. perkembangan. Ya dia sendiri tuh. Jadi minum vitamin yang bagus tuh omega 3. Jadi vitaminnya banyak omega 3, makanannya banyak omega 3 gitu. Terus wortel gitu. Jadi dari 18 jadi plus 13. Mudah-mudahan Harusnya tuh- ditanam lensa, tapi kata dokternya nanti aja tunggu udah besar karena
lensa itu umurnya 10 tahun. Jadi setiap 10 tahun harus ganti, 10 tahun harus ganti. Begitu. Saya ini 10 tahun loh. Tapi palsu ya? Kamu Bukan itu, Bu. Ini aku juga ada lensanya tuh. Ketawa dia. Apa itu? Ada paket nih atas nama Ibam. Iya. Ibam. Coba dibuka. Buat Ibam. Apa Bang? Coba kita. Apa ya? Apa ya? Apa tuh? Tuh Apa, 2. Bang? Ikut. Oh, ada stetoskop. Oh my god. Ya ampun. Can you explain? I don't know why. Saya kan anak ICS, bro. Dokter. Ini kayak alat untuk meriksa. Stetoskop, Ya, right? kamu pengen jadi dokter? Ya lagi dipikirin, tapi ya. jadi dokter. Kamu jadi dokter? Tadi kamu Tadi zookeeper. Tadi zookeeper. Dokter hewan. Kamu jadi apa, Bam? Jadi dokter. Lagi apa? Jadi dokter apa? Dari dulu sih maunya dokter. Jantung. Ya, tapi sekarang saya lagi pikirin nih. Kalau enggak lah, Dek. Kan kamu yang zookeeper, Dek. Lagi dipikirin nih. Dari dulu kan mau jadi dokter jantung atau dokter mata. Tapi sekarang sih lagi apa ya? Lebih ke entrepreneurship. Oh, bagus jadi entrepreneurship ya. Kamu entrepreneurship nanti kamu bisa jadi pemilik rumah sakitnya juga kamu bisa. Amin. Kerja sama Raffi ya. Ya. Nah, kau jadi dokter tuh. Ya, nanti saya kalau ada rezeki mau bikin rumah sakit nanti ya. Oh, tuh kan. Amin. Ya bisa ya namanya juga. Namanya cita-cita, doa. Ya, Apalagi juga di pengen, Ramadan. pengen Bermanfaat. punya rumah sakit umum, rumah sakit bersalin. Saya pengen banget ya. Waduh. Lah kan bagus kalau gitu. Iya. Juga bagus. Benar. Apalagi rumah sakit ibu dan anak. Iya. Anaknya sama Gigi, ibunya sama Raffi. Iya benar. Bulan ibu-ibu. Gue beneran. Dong kodong kodong. Apalagi itu? Aku punya games kodong. Emoticon dong. Dong, Oh, dong. Apa itu Kak? kamu pagi ini sangat kreatif sekali ya. Betul. Nanti kamu jawab ya. Ya. Nih, di sini ada emot-emot tuh. Bisa marah, bisa senang. Oh, marah, senang. Kamu juga. Marah sama senang. Kok ini ada Nanti kosong? dijawab Sama marah ada atau kosong ya? senang nanti ya Ibra. Oke, siap ya. Makasih Mei. Pertanyaan seputar apa nih? Ada deh penasaran Aduh. banget kakak nih. Coba tunjukkan ekspresi kalian ya. Pakai itu emoticon. Tunjukkan ekspresi kalian kalau mami janji mau ajak pergi bareng, tiba-tiba dibatalin. Ekspresinya gimana kalau pas mau Gimana? pergi terus 1, dibatalin? 2, 3. Kalau Marah. Kalau nggak jadi pergi apa? Kalau nggak jadi pergi Imam kakak ketawa. Ketawa. Hah? Ketawa. Oh ketawa. Aku ketawa. Tadi marah tadi. Tadi ada yang bilangnya marah. Bohong aja. Jadi kenapa ketawa udah biasa digituin ya? Kenapa ketawa Ibam? Kenapa ketawa tuh ditanyain Ibrar? Ya, jadi saya punya lebih banyak waktu untuk kerjain tugas. Oh, tapi dia serius orangnya ya? Anak kita memang serius ya? Serius Untuk sangat banget. suka belajar. Iya. Iya lumayan sih. Jadi kalau tapi diajak nggak suka. pergi terus gak jadi ya udah bersyukur Iya, bisa jadi tugas. aku tuh sama Ibam nggak nyuruh belajar, dia udah belajar. Hah? Nggak nyuruh belajar, dia belajar. Oh gitu? Iya. Ranking, udah gak ada ranking sekarang ya? Tiap A plus nilainya. Iya. Iya. Oh ini mau benar jadi dokter kok gini manis bagus banget soalnya. Amin. Ya, oke. Aku kasih ke Anda. bini lo Apa? les guru matematika. Bagus itu. Harus gitu. Lanjut. Lanjut. Kalau ekspresi kalian kalau pas lihat mami sedih, kalian gimana? 1, 2, 3. Gimana kalau lihat mami sedih? Kakak coba kasih tahu. Marah mulu. Kakak apa? Oh kakak marah. Oh kakak sedih. Kakak sedih kalau lihat mami Tunjukin, sedih. iya. Mana sedihnya? Iya. Marah. Oh kakak marah lihat mami sedih. Ini. Kenapa marah? Marah sama yang bikin mami sedih kali ya. Nggak boleh berarti. Berarti mami nggak boleh sedih. Kalau mami sedih, Aku sedih. marah anak-anaknya. Tuh. Sedih juga. Iya, Iya, jangan iya. lah ya. Enggak lah, mami nggak sedih ah. Ibran sayang sama mami. Bran ditanya. Bran, Ibran, sayang lihat- sama mami Lihat matanya. Lihat matanya. Sayang sama mami. Sayang. Ibran sayang. Oh iya, dia bilang iya. Sayang sama mami. sama sih belum sama mami. Oh, Semuanya sayang sama teman. Mau jagain mami terus. Iya. Bener. terima. Coba peluk dong, cium maminya dong, sayang peluk dong. Halo mami. Peluk dong, mami semuanya, semua mami coba. Yang gede peluk mami, sayang tuh. Sayang mami. Tenang
senang dijaga. Sekarang jagain 3 orang laki-laki, nanti dijagain oleh mereka bertiga ya. Jagoan-jagoannya Sri Welas. Nah, ini sungguh mengharukan melihat ikatan antara anak dan orang tua seperti ini. Dan anak-anak pasti masih bisa merasakan kehadiran ibunya. Meski tahun ini sempat berjauhan karena pekerjaan. Tapi setelah yang satu ini kita akan kehadiran Sosok ibu tercinta yang udah nggak ada. Iya. Saat lagi tetap di FYP. Forer Pagi. Ini sayang. Ada Bang Idung di sini. Apa kabar Bang? Sehat ya? Alhamdulillah. Duh, pasti meskipun udah 7 bulan, setahun, 7 tahun, 70 tahun kalau kita kehilangan orang yang kita cinta itu sama aja rasanya ya kan? Iya. Betul. Pasti merasa aduh baru kemarin dia ninggalin kita. Apalagi Tapi ini tuh Ramadan pertama ya tanpa muka ya. Ramadan pertama, kesan pertama yang kita nggak kuat tuh. Kadang anak juga nanya kan, mama lagi ngapain ya kan. Hal terberat awal pertama puasa tuh kemarin. Tadi ditanya Bang Idung gimana? Aduh berat, masih kayak rasa sesek, masih Iya. rasa kehilangan. Nah, tapi ini mohon maaf Bang Idung, ada beberapa berita berseliweran justru mungkin kurang mengenakan. Mumpung ada Bang Idung kita bahas boleh ya? Boleh. Biar jelas ya. Oke, saat ini kita sudah bersama Bang Idung yang akan menjawab segala kontroversi yang menyangkut dirinya. Kita lihat yang pertama. Dulu jadi manajer sang istri, kini banyak netizen yang mempertanyakan pekerjaan Aji Darmaji untuk menghidupi anak-anak. Sekarang itu jadi kegiatannya apa? Kegiatannya ya seperti biasa waktu masih ada almarhum, kayak gitu. Ada yang kita jual beli kayak gitu. Terus ada yang kita jalanin YouTube almarhum, channel-channelnya udah mulai kita aktifin kembali. Oke. Kan kalau dulu Pak almarhum itu suka bercanda-bercanda. Laki gue mah dukun gitu kan. Emang ya gak sih? Alhamdulillah. Itu Mesita nanya tadi. Ya bisa ngedoain orang, ngobatin orang gitu maksudnya. Ya, Itu gimana sih? orang ya. Benar itu bercandaan sih. Apa? Mungkin manusia ada kelebihan dan kekurangan ya buat almarhum ada kelebihannya kali suaminya kayak gitu. Karena kan emang kita kan dari pintu hidup masih dari nol. Mungkin doa itu diijabah sama Allah Ta'ala sampai almarhum ini diangkat derajatnya sampai nggak ada, sampai sebelum terkenal sampai dikenal kalangan banyak. Mungkin ya dia percaya dengan doa kali. Doa, iya, pendoa lah ya. Iya. Iya. Tapi Bang Idung kan, Sherly tuh katanya sekarang sering terima endorse ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu di manajemenin nggak sama Bang Idung juga? Nggak di manajemenin tapi lebih diarahin kayak gitu, lebih diarahin kayak gitu karena si Sherly kan udah ada iniannya. Manajernya? Manajernya Oh, ada. dia udah ada manajer sendiri. Ada. Itu tuh ada videonya tuh. Namanya Mirslina. Iya. Ini anaknya apa yang almarhum yang pertama Iya. ya? Udah gede. Katanya menjadi dokter jadi koas. Insya Allah S2-nya nanti, insya Allah. Sekarang kan belum selesai nih S1-nya. Oke. Tapi alhamdulillah udah ada penghasilan sendiri ya, Sherly ya. Alhamdulillah udah ada rezekinya. Keuangannya yang manage siapa? Sendiri. Dia sendiri. Iya dia sendiri, karena kan udah besar juga, Iya, udah 20 iya. tahun kan kayak gitu. Nah, ngomongin soal Sherly ada sangkut pautnya juga nih dengan grafis berikutnya. Ini dia nih. Sempat heboh Sherly kabur dari rumah karena masalah warisan. Hubungan Aji Darmaji dengan anak sulung Po Alpa itu pun memanas. Itu bener kabur, pernah kabur. Kabur itu bukan masalah waris, Jadi kita ngurusin waris tuh nggak ada satupun yang kita jual, nggak ada. Jadi kita nih, ini kan anak udah besar, punya teman dekat ternyata kayak gitu. Punya teman dekat mungkin ada apa sama teman dekatnya, jadi sempat hilang kontak, iya, bener. Sempat hilang kontak selama Sempat 8 dengar hari. kata. Iya, selama 8 Tapi hari. sekarang udah balik lagi. Udah. 8 hari kemana? Ke tempat temennya katanya, tempat temennya. Alhamdulillah kalau di keluarga kita nggak ada yang ributin soal waris ataupun apa, nggak ada yang kita jual juga, nggak ada. Alhamdulillah. Maksudnya karena netizen ya digoreng-goreng ya kita alhamdulillah bersyukur aja diomongin kan dosa kita hilang kayak gitu. Ya kan? Oke. Ada yang berikutnya, kontroversi yang lainnya adalah Anak masih sering mempertanyakan sosok almarhumah bikin Aji Darmaji ingin segera cari istri baru untuk gantikan sosok ibu bagi anak-anak. emang iya.
Kalau buat cari istri baru sih belum ada kepikiran ya Ayah, nggak ada kepikiran terlintas gitu. Tapi kadang hati suka kesel, kesel sendiri gitu, ya Allah, anak masih sekecil ini belum nggak ada kasih sayang orang tua ibu tuh udah nggak ada kayak gitu. Kadang hati gimana ya? Kadang kayak suka nguret juga, apa gua ini lagi kali ya? Tapi hati teng aja dah, kayak berkhianat sama almarhum gitu. Jadi seakan-akan cuman ini aja nih nyenengin diri sendiri kayak gitu. Padahal mah masih kenceng wajah almarhum. Tapi yang deketin ada nggak? Alhamdulillah sampai saat ini ya belum ada. Gitu kan. Masa sih? Belum, teman dekat belum ada, tapi kalau yang berusaha untuk deketin ini ada. Nah, itu maksudnya. Ada kayak gitu. Tapi hati masih tertutup ya. Iya, belum Masih bisa kebuka, paling ya move cuma on. teman-teman deket aja kayak gitu. Iya. Ini ada video podcast ya. Ya, ini cukup heboh juga di netizen. Kita lihat ini. Serius atau bercanda? Itu candaan lah, tapi omongan dari almarhum. Seringkali tahun kemarin gue gitu. Tahun kemarin ada yang menyedihkan. Kalau nikah lagi tuh gue setanin lu gitu kan. Hal-hal yang sempat bercanda tuh guyonan jadi gimana gitu ya. Kayak gitu. Tapi kalau yang rumput sedengkul itu guyonan juga almarhum gitu. Kalau lu jadi nikah lagi kalau rumput gue belum sedengkul katanya gitu. Makanya disiramin terus. Tiap hari dong harus nyiram. Kalau nggak disiram gue nunggu sampai sedengkul cuma sama mata kaki. Udah pengen banget cepet-cepet. Alhamdulillah belum sih ya. Belum ada belum. Tapi yang DM tadi bener sampai 20 orang sehari. Iya. Ya wajar Bang Edum, ganteng keren. Kalau ganteng mah keturunan dari lahir Wih, apalagi kan viral. Diundang di podcast, bikin vlog sendiri kan jadi viral ya kan? Wajar aja. Bang Idung balesin nggak itu? Kamu ya salah satunya ya? Balas kalau yang dilihat agak-agak Cantik. ini. Ya kalau yang berjenggot ya nggak dibalas. Ya jangan dong. Masa ya kalau berjenggot cowok. Paling cuman dia bilang sehat-sehat ya, amin gitu aja. Kalau yang ini kita ketik dong, kalau yang ini kita ketik amin kayak gitu. Kalau yang itu cuma amin aja. Gitu. Banyak yang mendoakan juga kok yang DM itu. Nah tapi kan kita tuh kadang-kadang nggak bisa bedain mana serius mana bercanda. Iya. Anak-anak Sherly khususnya gimana responnya? Sampai saat ini kalau buat ngomongin jodoh nggak ke anak-anak nggak ada kayak gitu. Jadi tetap bertahan ke almarhum mamanya kayak gitu. Jadi masih menyesuaikan. Ini juga kan belum 1 tahun juga almarhum. Iya. Istilahnya makamnya belum basah, masih kurang pantas juga gitu. Oke. Next kontroversi selanjutnya. Mana? Rajin posting kerinduan terhadap almarhum Po Alpa di medsos karena rindu atau demi popularitas. Orang mah ada-ada aja ya. Ada aja ya. Masa begini sih? Lu kali Pan itu pakai akun bodong ya? lagi. Si Irfan kali itu Bang Idung. Gue bingung deh. Masa dia gitu? Ih, Tapi apa sih? kok tahu? Bener Bang. Kalau itu bukan prioritas, bukan. Emang bener-bener rindu. Demi Allah, demi Rasulullah. Itu bener-bener rindu. Tumpahan isi hati saya tumpahin di situ aja dicariin. Emang bener-bener rindu. Kadang suka nyekrol videonya, ya udah ucapin aja kata hati. Main dong nih. Nih ada ini foto Kita tuh ya di sini Ini terakhir masih bulan-bulan ada akhir ya? nyimpan foto terakhir apa yang syuting bareng kita nih. Ini pasti Ini ulang tahunnya FYP. Iya. Nah, ini nih. Oh. Ini saya kalau tiap syuting ya Mei, gue selalu lihat ini terus aduh empok. Ini terakhir nih. Dan dia ngomongin lagi perih-perihnya dan lain-lain karena panas-panasan kita di situ. Tiap syuting tuh AA pasti mampir ke situ buat lihat foto. Iya. Ceritain waktu zaman-zaman syuting sama Empo ke aku gitu. Apa yang ada di memori Bang Edung mengenai apa? Buat saya almarhum nggak pernah mati ya, selalu ada di hati. Mungkin secara zohir memang almarhum nggak ada, tapi secara batin masih tetap ada di hati kayak gitu. Karena kan memang cinta terbaik lah. Kenangannya apa yang masih kebayang-bayang? Banyak kan dari awal suka dukanya, karena kan kita ini perintis bukan pewaris ya. Kadang kita berjuang dari nol kayak gitu kan. Bener-bener tuh dari bawah, bener-bener karena bawah. Momen apa yang masih suka terbayang-bayang? Sholat jamaah. Karena terakhir minta Pak bikinin musola biar dikit, kecil. Yang penting punya musola buat tempat ibadah. Udah diwujudin.
Udah, karena udah kesana juga. Iya. Udah lihat. Ada. Oh, udah. Udah Rumah ada barunya yang itu loh. Iya. Oh, yang di rumah barunya, yang sekarang yang ditempatin. Iya, minta taruh Al-Quran juga kan, Al-Quran yang pas kita nikah. Kan Fik bilang, Ma, ini kan mas kawin Al-Quran, kalau nggak dibaca ntar kamu dosa. Dibaca, Ma, almarhum. Itu dia tuh profesional banget saat itu. Ini kondisi lagi sakit banget Tommy. Nggak pernah ngeluh ya ayah. Iya. Aduh, biar Mang Edo nggak sendirian. Ada juga anak-anaknya Po Alpa yang hari ini hadir di tengah-tengah kita. Ada Shirley, Petong, Raffi, dan Rafa. Yuk sini yuk. Silakan saya. Charlie. Raffi. Ini Raffi. Papa. Ini Raffi. Datang. Petong. Woi, ganteng nih Petong. Ayo masuk. Puasanya gimana ini? Rajin Petong. Beneran? Belum naik batal. Hai Raffi. Ayah, ini, tahu ini Raffi. Ini Raffi tuh Rafa. Wow, Iya kan bener? Iya. mirip banget. Ini yang ada Ayo duduk, tandanya. Shirley, Ayo, Raffi, Rafa. Ayo silakan duduk. Oh, ada tandanya di Iya nih. Ini Raffi kan? Raffi. Iya. Oh, ini Rafa. Itu namanya Idung. Ini suaminya. Ini namanya Petong. Ya udah gak usah dikenalin kan. Ini namanya Irfan. Ini namanya Mesita. Hai. Raffi mana? Raffi mana? Ini Raffi nih. Ini Raffi Ahmad. Ini Raffi. Ahmad. Ahmad juga. Raffi, Rafa, Ahmad. Darmadina. Ini juga kan izin sama kalau kata almarhum tolong izin sama Raffi, kita namain Raffi Ahmad Darmadina biar tidak menghilangkan rasa kebaikan Raffi Ahmad. Aduh, ya sama-sama. Apa juga orang yang baik. Sama papa ya di Yang sini. selalu kita kenang kebaikannya terus. Raffi Rafa tuh. Ini udah bisa jalan musik? Udah bisa jalan. Udah coba. Coba. 1, 2, 3. Iya udah gede banget. Oke. Iya hebat banget sih, keren banget sih. Tapi kemarin Bawa apa itu? kan nggak lama kalau nggak salah hari ulang tahunnya Almarhum. almarhum tuh tanggal berapa? 12. 12 Maret. Ya baru aja ulang Waktu itu- tahunnya. Ada yang nulis surat buat Ini ada nih, ini dia surat untuk mama. aduh. Oke. Coba kita lihat. Nih. Boleh kalian udah nulis ya? Coba sekarang bacain bisa? Silakan di situ. Lu takut kebalik nih. Gak tau, coba lihat. Nah, ini aku nih 3 balik. Iya. Eh. Coba, mau siapa dulu yang baca? Ayo, Sally dulu. Shirley. Aku dulu. Shirley atau Petong dulu? Coba dulu. Jangan Petong dulu. Dari yang kecil dulu. Atau Shirley juga boleh ya, Petong dulu deh. Coba. Dari Al-Fatih. Selamat ulang tahun, Mami. Semoga bahagia di surga. Mami terbaik untuk Aku udah besar. Aku udah mandiri aku. Kangen banget. aku kangen banget sama Mami. Oke, udah. Iya, Mami udah bahagia di surga ya. Iya. Sally coba Sally. Maaf, selamat ulang tahun. Di hari istimewa Mama, Sari udah nggak bisa lagi bawain kue atau kado berbentuk barang. Tapi sekarang Sally berikan kado terbaik yang bisa Sari kasih. Seperti doa-doa yang tak terputus. Semoga Allah SWT memberikan tempat terindah di alam sana buat Mama dan dilapangkan kuburnya. Kehilangan Mama adalah luka yang benar-benar gak akan bisa sembuh. Tapi kalau ingat Mama, itu adalah cara Sari kuat buat menghadapi ke depannya. Sari janji akan jadi yang terbaik
Sherly sayang Mama lebih dari apa yang Sherly ucapkan. Selamat ulang tahun kesayanganku. Kalau masih ada tuh berarti 39 tahun ya? Seumuran Iya, sama gue. sama persis. 87. Kita cuma Iya. beda bulan aja, aku Iya. Februari, almarhum tuh Maret. Mesita juga Maret kan? Iya, Maret. Ulang tahunnya deketan sama Empo. Iya. Empo tanggal 12 ya? Kamu tanggal 25, aku tanggal 17, Irfan Hakim tanggal 15 Oktober. Ini nih, jadi Mesita itu yang sekarang percaya ada di posisi sebelumnya Mami di sini. Ya. Iya. Nih anak-anaknya Mesita. Sabar ya, Sherly. Insya Allah, Apa udah tenang di sana. Kita juga doain Raffi, Rafa, Petong yang kuat-kuat sama Sherly. Pasti Mama lebih senang, lebih bahagia lagi di sana. Kalau anak-anaknya semuanya bisa jadi orang yang hebat, orang yang pinter, orang yang bisa menjadi bermanfaat untuk orang banyak. Terutama kan Sherly udah gede. Amin. Mama kan dulu pernah bilang katanya Mami pengen lihat Sherly jadi dokter ya katanya ya. Amin, mudah-mudahan terwujud ya. Amin. Kita itu yuk tadi ada Ustadz tahu. Yes, ada Ustadz. iya. Kamu ada aja Ustadz Ustadz Pantun nih, Ustadz Taufikur Rahman. Ustadz. Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz. Ini kalau Pak Ustadz ada pantun nih pasti nanti. Iya. Selalu Ustadz. ada pantun yang membuat hati kita sejuk. Masya Allah. Masya Allah. Selamat nama Di sini, Mbak Isi di situ. Pak Ustadz sini Pak Ustadz. Oh baik. Allah. Terima Iya, kasih. Iya, silakan Pak Ustadz. Ini lagi kumpul. Iya dong. Iya. Bahasanya saat di Mekah naik mobil sedan ke makam Ibrahim ketemu orang Medan. Cakep. Barokah bulan suci Ramadan hari ini bisa bersilaturahim di FVP Ramadan. Masya Masya Allah. Allah. Ini kan karena ada Pak Ustadz, Bang Idung. Mau nanya juga boleh, apalagi kan kalau bulan puasa gini berat nih rasanya kehilangan orang yang kita sayang, apalagi anak-anak kan masih kecil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Ustaz Idung. ini kan anak saya yang kedua nih tadi masih suka nanyain maminya. Maminya kan udah nggak ada nih, almarhum Po. Kadang suka nanyain, Pak, Mami lagi ngapain ya di sana ya? Kayak gitu. Terkadang saya ngejawabnya berat hati ya dengan dasar. Dek, Mami udah nggak ada. Mami ini selalu ada di hati. Mami secara di dunia tuh udah nggak ada. Ini suka nanyain Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Ya, buat para ananda dan juga saya yang bertanya, ya. Pertama di dalam Quran surah ke-17, juz 15 pada bagian akhir ayat ke-24, di situ kita semua diperintahkan oleh Gusti Allah. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi bukan buat hanya ananda saja, buat kita semua. Karena kita kan lahir ke dunia bukan dari batu, dari rahim ibunda kita. Nah jadi ananda, ibundanya di saat melihat ananda soleh, hari ini puasa nggak? Alhamdulillah. Oh, puasa. 5 waktu ditinggal enggak? Salatnya rajin ya? Tetap dijaga. Nah itu sampai lagi apa bundanya? Kalau meminjam bahasa Nabi, bahagianya istri Bang Idung di saat meninggalkan putra putri yang soleh dan soleha, kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Lebih bahagiaan mendapatkan kiriman doa dari putra putri tercinta ketimbang diberikan dunia beserta isi-isinya. Masya Allah. Jadi Irfan, Arafi, ya buat yang sudah meninggal dunia belum masuk kepada sorga, tapi masuknya ditempatkan raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surganya Allah. Ya Allah, dan mudah-mudahan bisa berkumpul lagi nanti ya di akhirat ya. Iya dong, pasti. Iya. Makanya di dalam doa kan ingat tuh lagunya J kan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama lihat predikat mamanya, bidadari surgaku. Masya Allah. Untuk Bang Idung,
Masya Allah, semoga jawaban dari Pak Ustadz tadi dan lantunan lagu yang indah tadi itu memiliki makna yang dalam. Amin. Dan sekarang kan sudah mau mendekati Lebaran. Habis ini kita akan kasih tips fashion buat rakyat di rumah agar Lebaran juga terasa berbeda. Tetap di sini di FVP Forum Pagi. Enggak, dia emang konvensional gitu, langsung kolesterolnya langsung kumat. Iya bener. Kenapa disalamin semuanya? Yang cowok nggak disalamin, ah? Halo bro. Tapi dari awal tuh kita tuh seneng banget, baju kita tuh bagus-bagus. Bagus-bagus banget, Tetap banyak juga yang bagus lainnya nih. Yang belum sempat beliin baju lebaran buat dirinya sendiri, suami atau anak-anak, jangan lupa masih ada waktu untuk belanja ke Metro Department Store. Betul, pas banget nih karena di Metro lagi ada diskon up to 50% plus 10%. Wow. Menggunakan kartu kredit Bank Mega. Kartu kredit Bank Mega Syariah ataupun bisa juga hemat hingga 10% dengan menggunakan Alobank. Berarti pas banget ini ya, Ayah. Mumpun momennya lebaran, diskonnya bakalan gede-gedean. Langsung aja ke Metro Department Store. Rakyat di rumah juga ya, langsung aja meluncur ke Metro Department Store terdekat untuk cek langsung koleksi baju lebaran di sana. Ayo sini semuanya yuk. Ayo. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, kalau gitu kita akan panggilkan bintang tamu kita. Dan juga ada hampers juga nih kita bagi-bagi ya. Bagi-bagi hampers yuk. Ayo Pak Ustadz, Mbak Asri dan juga Bang Idung. Terima kasih sudah hadir di FVP, sudah berbagi kisahnya. Kita berbagi kisah. Anak-anak mana? Ramadan ini doanya Pak, minta jodoh. Ada Amin. Kita sehat. Jodoh sehat. Terima kasih ya. Ibam. Mana Ibam? Petong, Cherly, semuanya mudah-mudahan Ramadan ini keluarganya Mbak Asri diberikan kesehatan. Amin. Keluarganya Bang Idung juga diberikan kesehatan. Pak Ustadz juga selalu sehat. Nih ada hampers nih. Mbak Asri. Banyak. Ini buat Bang Idung. Ustadz juga dapat nih Ustadz. Buat anak-anak. Ini nih. Ini nih. Anak-anakmu mana? Anak-anak banyak. Mbak Asri mana anak-anak? Makasih. Ibam mana? Ibam mana? Ibran itu dia. Mana tuh ya? Ada di situ dia. Oh, kita taruhin dulu di sana ya, anterin ya. Coba siapa? Petong. Serli. Petong. Tuh ada gambar Rafa juga. Serli nih, khusus buat kamu biar semangat ibadahnya ya. Itu Rafa yang itu, ini buat Petong ini. Ya itu Rafa ya. Sini aja nggak apa-apa. Wah semuanya seneng banget. Terima kasih. Mudah-mudahan
tahun depan kita masih merasakan Ramadan lagi ya. Amin. Semangat untuk tahun ini Amin. Ramadan, tinggal beberapa lagi menuju Idul Fitri ya. Amin. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.